Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai suplementasi tablet tambah darah pada remaja. Tadi sudah disampaikan sebagian oleh Dokter Wenti ya, berikut juga gejala-gejalanya tadi ya. Mungkin ada yang mau dilanjutkan, Dok? Sama Dokter Bella. Sama Dokter Bella lanjutnya. Boleh Dokter Bella, langsung saja kita sambung lagi. Ini tadi khususnya kenapa remaja putri udah dijelasin ya sama Dokter Wenti. Iya. Nah, kalau bagian aku itu adalah tentang pencegahan dari anemianya itu sendiri ya. Karena kasusnya tadi banyak, kalau misalnya dari studinya 3 dari 10 remaja putri itu bisa mengalami anemia, maka lebih baik kita lakukan pencegahan ya. Nah, pencegahannya memang ada 4 pilar nih ya. Yang pertama itu adalah konsumsi makanan yang beraneka ragam. Maksudnya gak cuma makan sayur aja atau buah aja, tapi harus sesuai dengan isi piringku ya. Isi piringku itu kalau kita bagi 2 ya, dari 1 piring itu dibagi 2 dulu, ternyata setengahnya itu harus ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Berarti artinya ada serat gitu ya. Terus ditambah dengan lauk pauk yang tinggi dengan protein, karena kita lagi bahas anemia berarti harus tinggi juga yang namanya zat besi gitu. Dan ada makanan pokok. Makanan pokoknya itu sebenarnya sih malah harusnya lebih sedikit dari setengah ya isi piring begitu. Nah, pilar yang kedua itu adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Kenapa? Karena salah satu penyebab anemia tadi bisa jadi dari cacingan ya. Cacingan itu dapatnya dari mana? Kayak kita dulu waktu kecil ya, dapat dari tanah, dapat dari lingkungan yang kurang baik itu ya, tidak cuci tangan, itu semuanya ada bisa meningkatkan atau menjadi sumber infeksi gitu. Nah, yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat adalah mempertahankan dan memantau berat badan supaya normal. Nah, yang paling penting untuk pencegahan anemia itu adalah isi piringku dan apa aja sih sebenarnya bahan makanan yang memang banyak mengandung zat besi. Nah, makanan yang tinggi zat besi itu dia dibagi 2 ya. Ada makanan yang hewani, yang dari hewan ya. Biasanya yang paling tinggi itu adalah hati ya. Entah itu hati ayam atau hati sapi ya. Itu sangat tinggi zat besinya. Yang kedua adalah daging-daging yang berwarna merah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari gambarnya, yang tinggi zat besi itu juga makanan yang dagingnya itu berwarna merah segar. Selanjutnya adalah bahan makanan yang nabati. Kalau nabati itu biasanya dari sayur-sayuran nih. Biasanya dia yang paling tinggi itu adalah kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan itu sangat tinggi yang namanya zat besi. Dan sayuran-sayuran hijau contohnya yang paling tinggi itu adalah kangkung. Itu kan mudah didapat juga. Selanjutnya bayam, daun singkong, dan juga sawi-sawi hijau. Nah, ini ada 2 ya. Jadi sebenarnya zat besi itu sendiri yang hem ya, itu dia berasal dari makanan yang hewani tadi. Kerang itu juga tinggi, telur, terus juga ikan, hati, itu dia tinggi semuanya sumber hem. Yang non hem itu dia berasal dari pangan-panganan yang warnanya hijau-hijau tadi, sayuran hijau dan juga kacang-kacangan. Dok, izin yang hijau-hijau ya dok ya. Banyak sekali dok yang bilang kalau sayur kangkung itu tidak sama seperti sayur bayam dan lainnya. Memang berarti kalau di sini dipaparkan sama kandungannya begitu ya. Nah, ada yang bilang tuh kalau habis makan sayur kangkung tuh itu justru buat ngantuk. Itu hanya sugesti kah atau seperti apa sih dok? Ya, mungkin kalau misalnya memang kandungan dalam kangkung mungkin ada yang membuat ngantuk gitu ya. Tapi zat besi yang di dalam kangkung itu juga tinggi gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya tetap konsumsi kangkung untuk meningkatkan zat besi. Iya. Karena kan dia juga warna hijau dan salah satunya juga tinggi zat besi. Oke, baik. Nah, dari bahan pangan yang mengandung zat besi tinggi, kalau kita makan per 100 gram ya, ini ada tabelnya. Jadi ternyata kalau kita makan ikan teri dan rebon kering 100 gram, itu zat besinya tinggi banget ya. Ada sampai 18,6 sampai 23,4 ya. Jadi sebenarnya mendapatkan zat besi itu
murah dan mudah ya, dari ikan teri bisa, terus juga dari hati ayam yang segar itu per 100 gram saja itu kita sudah bisa mendapatkan 15,8 zat besi gitu. Dan kacang-kacangan ya, kacang-kacangan bisa dari kacang polong atau juga kacang merah, terus juga kacang kedelai. Jadi kacang-kacangan itu juga tinggi, per 100 gram saja itu kita sudah bisa mendapatkan adanya kandungan zat besi gitu. Nah, kalau dari gambarnya ini ya, ada daging merah, ada hati ayam, hati sapi, ikan, kerang-kerangan, ada kerang tiram ya. Memang mungkin agak sedikit sulit ya kalau misalnya yang kerang tiram seperti itu. Bayam, sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan itu kan mudah didapatkan. Nah, dan juga tadi pilar yang ketiga itu adalah kita harus olahraga ya, aktivitas fisik. Nah, untuk anak dan remaja itu diharuskan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit ya. 60 menit atau lebih aktivitas fisik sehingga setiap hari ya. Jadi kalau bisa aerobik dengan intensitas yang sedang atau kuat paling tidak 3 hari per minggu ya. Terus juga penguatan otot dengan intensitas yang sedang juga sama 3 hari per minggu, dan penguatan tulang dengan intensitas yang sedang atau kuat sedangkan 3 hari per minggu. Jadi kalau aerobik itu bisa jogging ya, terus juga bisa berlari, terus juga berenang seperti itu. Penguatan otot misalnya mau gym kayak 3 kali per minggu boleh juga selama 60 menit ya. Berarti izin dok, untuk kegiatan itu bisa juga dilakukan oleh remaja yang sedang mengidap anemia itu tadi, nggak apa-apa gitu ya? Betul, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya walaupun anemia, tapi kita lihat dulu ya kadarnya. Kalau misalnya dia lagi oyong-oyong karena tadi kan dia ada 5L ya. Tetap harus olahraga, makan, dan juga konsumsi tablet tambah darah juga gitu. Tapi kalau misal memang udah rendah banget HB-nya ya jangan juga dibarengin dengan olahraga, nanti takutnya malah pingsan gitu ya. Nah, ini yang tadi yang penting itu adalah anjuran untuk meningkatkan efektivitas tablet tambah darah. Jadi minum tablet tambah darah itu dia kayak ada labelnya, kalau kata Dr. Wen tadi ya, kita tuh harus tahu juga nih anjurannya supaya nggak cuman kita minum tapi nggak ada efeknya gitu ya. Karena untuk meningkatkan efektivitas dari konsumsi tablet tambah darah, yang pertama ya, tablet tambah darah dikonsumsinya setelah makan ya, jangan dalam keadaan perut yang kosong ya. Atau boleh juga malam sebelum tidur untuk mengurangi gejala nyeri atau perih pada ulu hati dan mual muntah. Jadi memang ada efek samping dari penggunaan tablet tambah darah. Biasanya yang paling sering itu adalah mual, muntah, dan nyeri ulu hati gitu ya. Jadi kalau misalnya mau minum konsumsi tablet tambah darah sudah makan, atau memang sudah makan terus persiapan mau tidur, misal makan malam sudah mau tidur, sebelum tidur boleh dikonsumsi tablet tambah darahnya. Jadi lambungnya juga sudah ada isinya sebelum tidur, terus baru kita minum konsumsi tablet tambah darah gitu. Yang kedua, menerapkan asupan makanan bergizi seimbang yang kaya zat besi ya. Tadi yang udah kita jelasin, ada yang hewani, ada juga yang buah-buahan, dan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C ya, seperti jeruk atau tomat untuk meningkatkan penyerapan dari zat besi tadi. Jadi kalau misalnya kita minum tablet tambah darah itu nggak apa-apa juga dibarengin abis itu makan jeruk gitu ya, atau misalnya makan tomat gitu, malah akan efeknya itu akan lebih baik. Jadi penyerapan zat besi itu berbarengan dengan vitamin C, itu penyerapannya lebih baik di dalam tubuh. Nah, selanjutnya disarankan minum tablet tambah darah dengan air putih ya, air putih aja nih, jangan bersamaan dengan yang ada di sampingnya teh dan kopi ya. Karena itu dia mengandung ada namanya senyawa fitat dan juga tanin. Jadi senyawa ini, si fitat dan si tanin itu dia dapat meningkatkan, dia dapat mengikat si zat besi itu sehingga nanti besinya itu malah nggak bisa untuk digunakan gitu ya, untuk mengikat hemoglobin gitu. Jadi percuma nih kita udah konsumsi tablet tambah darah untuk meningkatkan HB kita ya, tapi ternyata kita minum teh dan juga minum kopi. Atau memang juga pada remaja ini kan sekarang lagi banyak banget minum teh, minum kopi gitu ya, tapi nggak konsumsi tablet tambah darah, tiba-tiba ketahuannya anemia.
ternyata sumbernya itu adalah dari memang sering konsumsi teh dan juga kopi gitu, karena si teh dan kopi dia mengikat si hemoglobin seperti itu ya. Dan tablet tambah darah juga jangan dikonsumsi bersamaan dengan tablet kalsium yang dosis tinggi. Jadi ada misalnya suplementasi kalsium gitu ya, itu dihindari juga karena dapat menghambat penyerapan dari sama zat besinya tadi juga. Dan juga susu-susu hewani ya, jadi susu hewani terus juga, karena itu dia mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi sehingga juga dapat menurunkan penyerapan dari zat besi di mukosa usus. Makanya jangan minum tablet tambah darah plus susu gitu ya, atau tablet tambah darah plus tablet kalsium yang dosis tinggi, itu juga percuma gitu, nggak ada efektivitasnya dari kita menggunakan tablet tambah darah. Baik. Nah, selain tablet kalsium, ternyata obat sakit mah ya yang berfungsi untuk melapisi permukaan lambung itu juga menghambat zat besi gitu ya. Jadi makanya lebih baik makan tablet tambah darah itu setelah makan ya. Walaupun misalnya nggak apa-apa nih minum konsumsi obat lambung nih untuk melapisi lambung supaya nggak perih nanti, ternyata malah efeknya kurang baik gitu antara obat mah dan juga tablet tambah darah. Makanya lebih baik makan aja dulu mengisi lambung, baru selanjutnya kita makan tablet tambah darah. Baik, nah dok, anjuran ini berlaku untuk semua kalangan usia ya dok ya? Semua kalangan usia ya. Baik. Untuk pasien-pasien dengan anemia yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Baik, nah menarik sekali dokter, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.